Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Yahoo. Baik, pada kesempatan ini kita akan mengikuti penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak Bapak Fatwa Sosial Nahana di SD Negeri 07811 Sisara Hili Susua. Sebelum kita masuk pada rangkaian kegiatan kita, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati narasumber calon guru penggerak Bapak Fatwa Sosial Nahana, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan kami ini dari awal, pertengahan sampai akhir, dan kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bisa duduk kembali. Baik, kita lanjutkan sekarang penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Bapak Fatwa Sosial Nahana SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Nia Selatan. Kepada beliau kami berikan waktu. Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya oleh moderator. Dan sebelumnya dulu kami minta izin dulu kepada Bapak Ibu untuk berdiri di depan ini, karena nanti biar saya langsung untuk bisa mengikuti memaparkan kegiatan kita pada hari ini, karena kita memakai slide. Nah, seterusnya Bapak Ibu, kami sapa dulu Bapak Ibu semua. Selamat pagi semua. Shalom. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan teman-teman guru di SD Negeri 0785111 Sisara Hili Susua. Pada hari ini saya sangat terima kasih kepada Bapak Ibu semua, di mana telah menyambut baik kegiatan saya di calon guru penggerak ini. Nah, artinya Bapak Ibu, kami yakin bahwa kerjasama yang sudah dilakukan kepada kami pada hari ini sangat akan menjadi momen kami di hari-hari berikutnya untuk mendukung kegiatan kita di sekolah kita ini. Bapak Ibu, pada hari ini, baik teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada budaya positif ini yang kami imbaskan kepada Bapak Ibu, yaitu mengenai ada 7 poin. Ada 7 poin yang kami imbaskan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif ini. Nanti yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima
posisi kontrol manusia, keenam keyakinan keras, dan yang terakhir nanti yaitu segitiga restitusi. Nah, artinya Bapak Ibu, kami mengharapkan selama penimbasan ini, penerapan ini, kami harapkan Bapak Ibu fokus dulu sementara waktu, karena ini adalah hal yang baik untuk kita laksanakan di sekolah kita di dalam mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Nah, masuk kita pada poin pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Nah, artinya mungkin kita bertanya di dalam hati Bapak Ibu, apakah itu pembelajaran paradigma baru? Nah, artinya Bapak Ibu, ini ada terbagi dua yang harus kami imbaskan kepada Bapak Ibu mengenai perubahan paradigma baru ini. Nah, artinya Bapak Ibu, ini pertama dulu adalah konsep dan komponen pembelajaran paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, mungkin Bapak Ibu selama kita sudah berapa lama kita mengabdi, memang sebenarnya sebagian progres kita untuk melaksanakan kegiatan kita itu adalah yang berpihak pada murid kita. Tetapi untuk tahun ini adalah di kurikulum baru ini sangat baik sekali bagaimana kita melaksanakan aktivitas kegiatan kita itu yang berpihak pada murid. Pada pembelajaran paradigma baru ini, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi merdeka belajar. Nah, seterusnya Bapak Ibu, kita masuk pada bagian B. Coba next Pak. Nah, ini adalah gambar dimensi profil pelajar Pancasila, dan ini mungkin sudah sering kita dengar, dan kadang-kadang kita ajak pun anak-anak kita untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada 6 item yang harus kita gambarkan dan kita laksanakan untuk kita wujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila itu, yaitu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Artinya Bapak Ibu, ini nanti kami juga akan memberitahukan kepada Bapak Ibu apa saja hal-hal yang dilakukan pada setiap komponen itu. Nah, artinya pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya pada poin yang pertama ini Bapak Ibu, artinya mungkin seperti pada sila Pancasila itu, yang pertama sekali istilahnya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Dan mungkin juga pada profil pelajar Pancasila ini juga yang diutamakan. Nah, artinya baik Bapak Ibu, kedua tadi adalah paradigma baru. Sekarang adalah kita masuk pada disiplin positif. Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan yang namanya kata disiplin ini, mungkin kita tetap berpikir, apa sih itu disiplin? Nah, di pikiran kita selalu muncul hal itu. Nah, artinya Bapak Ibu, ini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, artinya kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, kenapa? Karena menerapkan disiplin positif ini, terkadang kita selalu menghubungkan disiplin positif itu adalah dengan peraturan. Nah, tapi mungkin nanti lebih baik lagi nanti Bapak Ibu, lebih baik lagi nanti hal-hal yang harus kita lakukan untuk materi selanjutnya. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, yang seharusnya disiplin ini Bapak Ibu, ada hal-hal yang harus kita lakukan kepada anak kita untuk disiplin ini. Bukan tadi harus disiplin ini adalah termasuk peraturan ini, harus teratur ini, harus termasuk dari kita tertib ini disiplin. Nah, yang sebenarnya Bapak Ibu, ini marilah kita perhatikan apa yang disampaikan oleh tokoh pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara. Nah, dia ini menyatakan di mana ada kemerdekaan, di situlah harus ada disiplin yang kuat. Nah, baik Bapak Ibu, yang ketiga adalah kita masuk pada mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu, ada 5 poin yang harus kita ketahui di sini, yaitu kebutuhan dasar manusia ini menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang disebutkan, yang disampaikan oleh Tuhan kita Dr. William Glasser ini. Satu adalah bertahan hidup ataupun survival. Nah, 2, merasa diterima, love and belonging. Ketiga, kebebasan, freedom. Keempat, kesenangan, fun, and terakhir penguasaan ataupun power. Bapak Ibu, ini satu persatu akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia ini, di mana bertahan hidup itu, di mana anak-anak itu butuh aman, butuh sehat, butuh rumah, dan butuh makanan. Nah, artinya kalau tidak terpenuhi juga itu kepada anak-anak kita, bagaimana juga bisa mereka hidup? Namanya saja kebutuhan hidup. Nah, kalau anak-anak tidak aman di rumah, pasti mustahil juga tidak terwujud apa yang kita harapkan. Oke, next. Sekarang adalah masuk kita pada budaya positif yang keempat, yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Kalau tadi adalah kebutuhan manusia, ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, artinya motivasi perilaku manusia ini menurut Diani Gosen ada 3, yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Nah, artinya Bapak Ibu, ketiga poin tadi itu yang kita ketahui. Nah, yang kita ketahui tadi, coba dulu back dulu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ini ataupun ada hukuman, memberikan imbalan, nah, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Next. Nah, artinya ini adalah menjadi pertanyaan dalam diri kita, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini? Nah, menanamkan budaya positif yang positif ini, yang 3 tadi, kepada murid kita. Nah, artinya jangan lagi ada hukuman, jangan lagi ada imbalan. Nah, jangan lagi ada puji-pujian tadi. Nah, bagaimana kita menerapkan itu Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu, silakan kita perhatikan. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Artinya Bapak Ibu, kita sebagai guru yang seharusnya setiap kegiatan yang kita lakukan itu, kita selalu melakukan diagnostik awal. Diagnostik awal itu Bapak Ibu, yaitu ada istilah yang namanya pretest. Kita dulu harus mengetahui anak-anak kita untuk lebih awal. Oke. Bapak Ibu, next. Pada posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol yang disebutkan ataupun dari yang dinyatakan oleh Mr. Diani Gosen. Nah, ini dari buku Mr. Diani Gosen
dia dosen. Nah, ada 5. Ini yang sebenarnya yang sering kita lakukan Bapak Ibu setiap hari. Tetapi nanti akan kami uraikan satu persatu sama Bapak Ibu. 5 posisi kontrol ini: penghukum, pembuat merasa bersalah, kita berteman, kita sebagai pemantau, dan kita sebagai manajer. Ada 5 poin ini yang sering kita lakukan di kehidupan nyata. Tetapi kita sebenarnya kalau kelima-lima itu tadi memang sudah sering kita mencari semua, tetapi kita tidak memfokuskan mana yang paling baik. Bapak Ibu, yang pertama marilah kita coba. Iya. Kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang mendapatkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Itu adalah penghukum. Apalagi kamu selalu saja salah. Itu penghukum dalam diri anak-anak Bapak Ibu. Nah, pasti selalu yang terakhir, kamu ini selalu aja yang itu. Nah, itu yang sering muncul. ACC mana juga TNI, ya kan? Sering harap kita wakil. Tapi ketika setelah saya mempelajari, ternyata banyak sekali kesalahan saya. Nah, selalu guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Itu guru yang egois. Berarti kalau ada yang sama kita, berarti kita penghukum. Nah, seterusnya Bapak Ibu ini perhatikan bagaimana dia yang namanya penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, itu dia. Itu adalah penghukum. Lemah rendah. Di sini tidak ada penyakit kita ya. Tapi di sekolah kadang-kadang di sekolah lain muncul. Nah, mata melotot. Nah, mata melotot itu sudah jelas macam militer. Kau ini, nah, itu mata melotot. Apalagi? Ada tadi jari-jari menunjuk. Kau ya sudah sering kamu berbuat kesalahan ya. Nah, ini kamu tidak berubah ya. Dari kegiatan kita masuk pada ke-6, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Artinya Bapak Ibu, hal-hal yang harus kita lakukan di sekolah, budaya positif ini adalah termasuk keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu selama ini yang kita dengar di sekolah adalah peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Nah, tapi memang ini adalah termasuk dari keyakinan sekolah ini atau kelas ini, memang sudah termasuk aturan sekolah. Tetapi ada sedikit bedanya. Nah, baik Pak, mungkin seperti itu contohnya Pak. Baik Bapak Ibu, ini adalah yang terakhir pada budaya positif yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Sekarang yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, artinya ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu, bukan segitiga sama kaki. Nah, seterusnya Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalah guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, artinya Bapak Ibu, mungkin kemarin saya sudah melaksanakan ini Bapak Ibu. Artinya saya dulu menstabilkan identitas, menanyakan kenapa. Nah, next Pak. Baik Bapak Ibu, keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, itu dengan menjalankan budaya positif di sekolah,
maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan. Nah, ini adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid bersifat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada dalam diri murid. Nah, Bapak Ibu yang kami banggakan, ini adalah merupakan segitiga restitusi yang sedang kita bahas saat ini. Nah, artinya Bapak Ibu, pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, itu kita dulu menstabilkan dulu itu. Nah, kita buatnya dulu tenang dulu. Kita aja dulu tunggu dulu, apa itu masalahnya? Apa dia begini? Nah, kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ini menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Nah, ini adalah memvalidasi tindakan yang salah ini Bapak Ibu. Kadang-kadang itu ada begini, saya kecewa dengan ini bahwa begini betul. Nah, apa jawaban kita di situ? Ya, nah, saya juga pernah dilakukan hal yang sama seperti itu. Nah, artinya kita dulu memberikan kita juga sebagai contoh. Nah, ya saya juga marah dulu kalau seandainya dibuat saya kata-kata seperti itu. Siapa yang tidak marah di situ dong? Ya terus bagaimana seterusnya? Nah, itulah kita menggali anak itu. Nah, seterusnya SPD, kami berikan kesempatan. Baik, langsung saja. Dari penerapan budaya positif ini, sebenarnya kalau secara pribadi ini hanya mengingatkan saja, mengingatkan bagaimana cara kita bertindak. Karena dari hal-hal yang apa yang Bapak sampaikan tadi, sepertinya ini sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi mungkin hanya mengingatkan kita sebagai seorang pendidik. Dan hanya yang menjadi pertanyaan saya, bukannya ini filosofis Bapak Ki Hajar Dewantara yang dulunya kenapa baru ada yang namanya paradigma baru? Kenapa bukan dari kemarin? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Kami pribadi sangat berterima kasih atas kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak oleh Bapak Fatwa Sosiwana pada hari ini. Kenapa saya bilang tadi saya sangat berterima kasih, karena kegiatan ini tentang budaya positif di sekolah. Jadi memang selama ini kita sudah melakukan bagaimana cara mendidik siswa itu. Namun terkadang tanpa kita sadari ada 5 poin tadi yang harus kita lakukan sebagai guru dalam mendidik siswa itu. Kita merasa yang kita lakukan selama ini kadang hanya sebagai pendukung, sebagai teman, dan bahkan sebagai pengantar. Kita tidak menyadari itu. Tetapi dengan kegiatan pada hari ini, saya sendiri baru sadar rupanya yang kita lakukan selama ini itu juga membuat siswa itu tertekan. Ya, jadi dengan kegiatan ini mudah-mudahan ke depan kita bisa menerapkan ini pada siswa, bagaimana seharusnya kita memperlakukan siswa itu, apakah sebagai teman atau kita sebagai penghukum atau sebagai manajer bagi siswa. Jadi sudah.
Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan sebelumnya saya hormati Bapak calon peserta dan Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Saya sapa kita semua, Shalom. Shalom. Baik, puji syukur kepada Tuhan yang mana dari tadi kita awal kegiatan kita ini Tuhan telah menolong, menjaga, dan sebentar lagi kita akan mengakhiri kegiatan ini. Dan itu semua karena kasih Tuhan kepada kita. Dan kemudian yang perlu saya sampaikan di kata penutup pada saat ini, terima kasih Pak materi yang telah disampaikan kepada kami. Semoga apa yang telah kami terima pada yang disampaikan dari Bapak kepada kami, semoga bermanfaat kepada kami ke depannya dan kami bisa menerapkannya juga kepada anak-anak didik kita. Bapak Ibu, demikian saja rangkaian kegiatan kita pada hari ini tentang penerapan budaya positif di sekolah SD Negeri 07851 Cisaraya Susua. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Salam. Baik anak-anak, selamat pagi semua. Baik anak kami, pada pagi hari ini kita sebenarnya masuk pada materi pelajaran, ya kan? Karena mengingat juga hal-hal penting yang harus kita lakukan di kelas kita, maka itulah kita dulu mengisi waktu sebentar saja untuk membuat yang menjadi keyakinan di dalam kelas kita anak-anak yang sebelumnya sering dikatakan bahwa di sekolah ini yang diberlakukan adalah peraturan. Sedangkan pada saat ini bukan lagi yang disebut dengan peraturan tetapi keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas ini anak-anak, contohnya seseorang yang mengendarai motor, dia itu wajib memakai helm. Kenapa dia memakai helm? Terutama itu adalah untuk menjaga keselamatannya. Dia yakin bahwa ketika dia jatuh atau ditabrak oleh orang lain, pasti dia selamat karena dia sudah memakai helm. Betul tidak? Itulah yang merupakan keyakinan. Seterusnya lagi anak-anak, seseorang yang sering memakai dengan masker. Tahu masker anak-anak? Nah, masker ini anak-anak, orang memakai masker itu pasti dia memiliki sesuatu hal yang ada dalam hatinya. Saya memakai masker ini supaya saya tidak sakit. Apalagi pada kemarin di wabah virus, ya kan? Virus corona, setiap orang diwajibkan memakai masker. Nah, artinya walaupun sudah dianjurkan oleh pemerintah, tetapi ketika orang itu tidak memakai, itu hak dia, ya kan? Hak seseorang. Tetapi yang masalahnya, seseorang itu memakai masker itu karena dia yakin bahwa dia tidak akan kena virus corona ketika dia sudah memakai masker. Itu adalah keyakinannya. Nah anak-anak, pada saat ini kita juga membuat keyakinan di dalam kelas kita ini. Seperti apa keyakinan kelas itu? Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita sepakati? Nah, seterusnya kepada anak-anak kami nanti, anak-anak silakan dibuat sendiri. Jangan ditanya sama temanmu, jangan dulu dibahas bersama. Nanti kita bahas bersama setelah kita nanti membuat dulu satu persatu. Buat dulu seperti apa keyakinan kelas yang mau kamu Jordan, seperti apa keyakinan kelas yang kamu mau Sojinema. Begitu juga dengan si Ros dan teman-temanmu yang lain, betul tidak? Betul, Pak. Nah, jangan tanya sama temanmu, jangan samakan kalimatnya dan jangan samakan tujuannya. Buat saja dulu, nanti Bapak akan memberikan kertas kecil sama anak-anak. Ini kertas ini nanti anak-anak mengisi di dalam ini semua apa yang harus kita kerjakan mengenai keyakinan kelas.
Anak-anak nanti membuat di sini, tulis. Nah, nanti setelah selesai nanti kita tempel di papan tulis ini. Nah, artinya anak-anak nanti kita baca bersama nanti apa yang keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak kami, dan kalau boleh pun nanti kapan-kapan Bapak membuatnya dengan lebih bagus, ya kan? Hal-hal itu nanti anak-anak, itu nanti yang menjadi keyakinan dalam kelas. Jangan nanti bilang, itu kan yang dibuat oleh si A, ya kan? Itu kan yang dibuat oleh si D, bukan saya yang membuat itu. Tidak, namanya saja nanti adalah keyakinan kelas bahwa apa yang dipikirkan oleh temanmu itu adalah itu tidak bagus di dalam kelas. Nah, makanya nanti anak-anak, apa yang dibuat oleh teman-temanmu, berarti itu kamu harus terima. Ternyata selama ini tidak bagus perbuatan ini, ya kan? Oh, oke lah, kita buatnya sebagai keyakinan kelas kita, betul tidak? Ya. Nah, anak-anak sampai di sini dulu membuat keyakinan kelas ini. Sudah paham kalian? Ada pertanyaan yang mau harus ditanya? Hah? Ada? Berarti sudah mengerti kalian? Nah, anak-anak nanti sekali lagi Bapak akan memberikan ini 3 lembar per orang. Artinya anak-anak, setiap 1 lembar nanti cukup kamu membuat 1 aturan ataupun 1 keyakinan ke kelas. Nah, di bawahnya nanti anak-anak jangan lupa kecilkan di bawah kakinya ini nanti adalah tulis nama. Anak-anak paham kan? Tulis namanya, kecilkan di sini. Nah, kalau tidak muat pun artinya anak-anak nanti mungkin boleh menulis di belakang ini nanti. Karena nanti hanya di tengah-tengah ini nanti kita kasih double tick, sehingga nanti bisa kita lihat di belakang, ya kan? Nah, anak-anak sudah paham kan? Nah, baik anak, Bapak kita boleh kita mulai sekarang untuk membuat keyakinan kelas kita. Boleh, Pak. Nah, baik.
guru berbicara. Bertiga, saya ingin kita harus menghormati Bapak Ibu guru atau teman-teman. Terima kasih. Kelas 2, saya mengikuti pelajaran kelas. 3, saya membaca buku di kelas. Betul. Oke, silakan Bu. Baik, anak-anak mungkin sudah terkenal kan? Sampai di sini dulu hasil yang sudah anak-anak buat mengenai keyakinan. Nah, tetapi anak-anak, ini adalah nanti kita akan bahas bersama. Bapak nanti menuliskan kalimat-kalimat ini karena ada yang double, ya kan? Ada 2 orang tadi yang bilang bahwa tidak boleh tidur di dalam nanti tidak mungkin dua kita kasih, tetapi hanya satu. Setuju kita di situ? Anak-anak, baik mungkin sampai di sini dulu. Sebelum kita istirahat dulu, anak-anak mari dulu di depan kelas ini kita foto bersama. Mau tidak? Oke. Saya mau kita saling menghargai orang lain atas satu sama yang lain. Terima kasih telah membuat keyakinan kelas. Yahoo! Dadah! Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Fata Sosionana, guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Selatan. Pada saat ini saya melaksanakan segitiga restitusi yang dilaksanakan pada modul 1.4 di SD Negeri 078511 secara Heli Siswa, dan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Nah. Silakan masuk. Ya, silakan dulu ya, dulu. Bagaimana kabar Jordan pagi ini? Baik, Pak. Kenapa Jordan pagi-pagi datang ke kantor ya? Saya terlambat datang ke sekolah pagi ini, Pak.
Oh begitu ya. Kenapa Jordan tumben terlambat datang ke sekolah hari ini? Sekarang sudah pukul 7.30 ya. Iya Pak, saya terlambat karena tadi malam saya tidur larut malam. Oh begitu. Pasti Jordan tidur larut malam karena sesuatu alasan tertentu bukan? Iya Pak, saya larut malam menyelesaikan tugas kerjaan rumah pada mata pelajaran matematika dengan sepulang sekolah saya belum belajar. Nah sekarang coba Jordan lihat lagi tindakan yang dilakukan Jordan belajar atau mengerjakan tugas belajar sampai larut malam sehingga hal itu menyebabkan Jordan terlambat datang ke sekolah. Keterlambatan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu Jordan? Itu enggak lah Pak, saya malu datang terlambat. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah mana yang perlu Jordan tingkatkan? Menghargai diri sendiri, orang lain, dan menaati keyakinan kelas tentang kedisiplinan Pak. Ya, Bapak setuju. Apakah Jordan meyakini prinsip saling menghargai dan menaati keyakinan kelas tersebut? Iya Pak, saya meyakini. Apakah Jordan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Pak. Bagaimana Jordan akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan berusaha menyelesaikan setiap tugas belajar sebelum jam tidur malam Pak. Kira-kira ada orang yang bisa membantu mengingatkan Jordan di rumah jika terlambat bangun? Ada Pak, ibu dan abang saya. Oh, mantap. Bolehkah Jordan menyampaikan kepada ibu atau abangnya Jordan di rumah untuk membantu Jordan jika terlambat bangun? Boleh Pak. Oke, mantap. Kira-kira kapan Jordan menyampaikannya kepada mereka? Nanti saya sampaikan Pak setelah pulang sekolah. Oh, mantap. Selain itu, kira-kira ada lagi yang dilakukan Jordan agar tidak terlambat bangun ataupun datang ke sekolah? Tidak ada Pak. Oh, mantap. Baiklah Jordan, terima kasih untuk kerjasamanya nak. Sekarang si Jordan sudah boleh masuk ke kelas untuk belajar ya. Baik Pak. Oke, mantap. Ya, silakan masuk kelas ya. Selamat siang Mary. Siang Pak, Sudah lama nggak ketemu Mary. Kenapa hari ini ada di sini? kesal Pak, kesal banget hari ini. Masa Jordan lantai aku bukan fitnah Pak? Ya, aku marah. Aku lantai balik Jordan di depan kelas. Kesal banget. Oh begitu ya. Pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu lakukan apa ya? Ya, saya langsung lantai Jordan Pak. Kesal banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman yang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya, saya membela diri lah. Masa saya diam? Wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar, hanya membentak saja. Saya punya harga diri, makanya saya membela diri. Ya pasti. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan, kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya Pak. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang berbentak-bentak Jordan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan prinsip kamu dan juga keyakinan kelas tidak? Enggak lah Pak, tidak baik terjadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya saling menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya emosional, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita perlu saling menghargai, namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah bukan? Saya bisa lebih mulai dengan diri sendiri. Saya
saja yang lebih besar mengambil waktu tidak untuk begitu. Mau apa selanjutnya kira-kira? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Iya, Pak. Terima kasih. Silakan kembali ke ruang kelas sebentar ya. Baiklah, Pak. Selamat siang. Saya bersabar. Oke, silakan. Salam buat semua. Saya bernama Mary Nasrani Laia, siswa SD Negeri 078511 Sisarahili Susua. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fatwaso Siwanahono sebagai guru kelas kami yang selalu memberikan solusi terbaik kepada kami dalam menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi tanpa menggunakan hukuman atau kekerasan. Bapak Guru selalu mengingatkan kami tentang keyakinan kelas yang telah kami buat dan sepakati bersama. Terima kasih Pak, semoga Bapak semakin sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Jordan Laia, siswa SD Negeri 078511 Sisarahili Susua. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak F. Siwanahono sebagai guru kelas kami yang baik dan selalu memberkati kepada kami solusi dalam menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi tanpa menggunakan hukuman atau kekerasan. Terima kasih Pak, semoga Bapak semakin terberkati dan sukses selalu. Baik, terima kasih sudah menyaksikan tugas modul 1.4 mengenai segitiga restitusi yang sudah kami buat. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Salam burung penggerak, terima kasih. Yahoo.